Imales 104.1 FM, Semarang Female Station. Hai, halo, assalamualaikum kerabat Imalda, selamat malam. Apa kabar? Nightmare on the Air Imalda FM. Kita mulai kerabat Imalda jam 10 sampai nanti jam 1 dini hari. Kita undang Anda untuk bisa bergabung di 081127 1044 0811 27 1044. Kita juga sudah live di TikTok. Buat teman-teman yang lagi dengerin Kreatif Malda dan kebetulan juga kayaknya pingin pingin gabung lewat sosial media gitu ya, yaitu TikTok, silahkan deh ya, bisa tonton kita, ikutin siaran kita di TikTok. Memang berbeda gitu ya, sensasi atau nuansa yang didapatkan ketika Anda dengerin radio gitu ya dengan cerita Nightmare, dan juga ngikutin cerita Nightmare tapi dari TikTok jelas berbeda ya. Karena emang radio itu kan ada elemen of theater of mind gitu, Kreatif Malda. Sebelum kita lanjutkan ya, saya juga ingin mengingatkan Anda untuk bisa cek YouTube Gajah Mada Group Channel Kreatif Malda. YouTube Gajah Mada Group Channel. Penelusuran kali ini ada di sebuah gerbong, yaitu gerbong Kertapati. Mas Febri ini mungkin yang lebih tahu nih, apa nih gerbong Kertapati ini? Ya, ini cerita dulunya ya Mas ya, cerita pada zaman dulunya itu gerbong ini buat ngangkut orang-orang yang yang disangka kayak, mohon maaf ya, PKI gitu loh Mas. Kalau nggak salah seperti itu. Dan satu gerbong ini semuanya dieksekusi di situ Mas. Meninggal di situ? Ya. Dieksekusi semuanya itu, nggak tanpa sisa ya itu. Dan ketika kita kesana ya Mas ya, yang saya rasakan itu hanya kayak tangisan kayak gitu loh Mas, tangisan sedih gitu loh Mas. Saya mendapatkan hal tersebut, terus saya langsung kayak menjauh dari lokasi itu Mas sebenarnya gitu. Jadi saya pun nggak tahu lebih lanjut ya lokasi itu ya Mas ya, karena kan saya setelah mendapatkan suara-suara kayak gitu, terus saya agak menjauh dari lokasi ini. Tapi sosok yang ada di sini artinya memang residu dari peristiwa masa lalu. Betul, atau betul. Dimanfaatkan oleh jin-jin? Enggak. Jadi kalau yang saya tangkap pada waktu itu ya Mas ya, ini kayak ya memori pada waktu itu gitu loh Mas. Bukan yang jin sekitaran situ ya, bukan. Ya. Tapi ini ada jalur kereta apinya Mas, atau cuman gerbong yang dimonumenkan gitu? Cuma gerbong yang dimonumenkan Mas. Masnya nggak ada jalan kereta api yang panjang itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Silahkan Kreatif Malda bisa ditonton deh di YouTube Gajah Mada Group Channel. Dan kita undang Anda untuk bisa bergabung untuk menceritakan pengalaman mistis yang Anda alami melalui WhatsApp di 081127 1044. Silahkan Anda bisa mengirimkan cerita singkat terlebih dahulu melalui nomor yang tadi saya sebutkan di 081127 1044. Baru nanti kalau misalnya Anda sudah mengirimkan cerita, biasa yang follow up saya yang hubungin Anda gitu ya Kreatif Malda ya. Jangan langsung telepon, karena handphone yang digunakan untuk live TikTok adalah handphone yang terinstall juga WhatsApp-nya Radio Malda FM. Jadi kalau misalnya Anda telepon langsung,
bakalan mengganggu ya gitu loh Roti Malda, mengganggu live TikToknya gitu ya. Jadi silahkan 0811 27 1044 kita buka untuk Nightmare malam hari ini dengan beberapa lagu ya Roti Malda. Baru nanti kita akan mulai sesi yang pertama di jam 10:30 ya, 10:30 ya. Mas Victor Itong, Bon Jovi, Bed of Roses. Bed of Roses. Terus ada juga Mbak Sinta di Puri Anjas Moro. What Lion Till Death Do Us Part. Till Death Do Us Part 1 ya. Oke. Kok sepi belum ada cerita? Belum cuy, belum ya, sabar. Nanti jam 10:30 ya, gitu. Jadi silahkan Roti Malda selama jeda lagu Anda bisa langsung mengirimkan cerita di 0811 27 1044. Malam Jumat. Cerita-cerita mistis dari kerabat Imelda. Sekarang remais yang dipakai yang aku bilang mirip pocong itu kan dikosongin mas. Soalnya keluarganya nggak ada yang sanggup ngurusi di situ gitu loh. Semuanya hanya di Nightmare on the Air Imelda FM. Setiap malam Jumat dari jam 10 malam. Kalau sosok ini banyak sekali. Tapi yang Dan cerita mistis yang paling menyeramkan akan kita pilih untuk ditayangkan ulang setiap Selasa dan Minggu jam 11 siang. Serta tonton penelusuran Nightmare Story premier setiap malam Jumat jam 9 malam hanya di YouTube Gajah Mada Group Channel. Malam Jumat, waktunya Nightmare. Anda masih dengerin Nightmare on the Imelda FM dan kita baru saja mulai untuk sesi yang pertama. Saya undang untuk Kak Jola. Silahkan untuk bisa telepon ke nomor yang sudah saya berikan ya, silahkan. Dan teman-teman juga kalau misal Anda mau bergabung menceritakan pengalaman mistis Anda, silahkan bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811 27 1044. Nanti saya berikan nomor handphone yang bisa Anda hubungin melalui WhatsApp call ya. Buat teman-teman yang di TikTok, Anda juga bisa bergabung. Boleh dibantu untuk ditulisin nomor handphonenya di 0811 27 1044. Kapan hari kayaknya saya sudah ngasih stiker, tapi nggak tahu apakah masih muncul atau tidak. Boleh dibantu komen aja teman-teman ya, tulisin nomornya 0811 27 1044.
Kita sudah terhubung dengan penelpon pertama ke Roti Malda. Ini ada Mbak Jola di Mijen ya. Selamat malam Pak Jola. Iya, selamat malam. Oke. Silahkan boleh langsung diceritain aja. Yang pertama-tama saya itu merantau ke Batam, asalnya dari Semarang. Dan gangguan pertama itu saya rasain itu di Batam. Di Batam itu sering banget ada bayangan atau sosok yang sering ikutin saya. Karena kan di Batam saya ngerantau cuma sendiri. Terus saya pindah ke Semarang di rumah baru, yang mana gangguan itu masih ngikutin saya. Dan gangguannya makin parah karena sudah ke fisik, dari barang-barang jatuh, dari lempar batu, dan bahkan sering menggeser barang-barang yang ada di rumah. Awalnya itu rumah yang saya tempati ini, itu kan memang ada beberapa orang tuh yang kurang serak lah ketika tanah ini saya bangun rumah. Tapi nggak berani berasumsi kalau itu tuh kayak gangguan-gangguan yang orang melakukan itu gitu. Karena kan sebelumnya waktu saya di Batam pun sudah sering ada gangguan seperti ini. Dan sering banget setiap malam itu ketika saya tidur seperti ada orang yang duduk di samping kasur saya. Itu yang benar-benar bikin trauma sama stres luar biasa sih. Karena ketika terjadi itu kan saya sendirian malam, dan kebetulan memang saya tinggal sendiri. Jadi itu cukup membuat saya takut, karena beberapa saya tanya ke teman-teman sekitar tuh nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Dan saya bingung kan, ini tuh apa, kalau ini orang kok nggak ada tetangga yang seisi itu. Dan yang paling parah dan makin parah, lemparannya yang dari suara kecil tuh sampai kayak lemparan batu besar. Dan itu sering banget terjadi di malam sampai menjelang subuh. Dan bahkan tuh sore atau menjelang maghrib itu juga ada suara-suara yang benar-benar bikin saya nggak tenang, saya takut. Ketika saya cek tuh nggak ada apa-apa. Seperti itu sih yang sering kejadian di rumah ini. Karena kan dari tetangga sebelah dan sebelahnya itu kosong ya. Jadi kayak tetangga sebelah kiri kosong, depan itu jaraknya lumayan jauh. Itu sih. Ini tapi berarti bangun dari tanah atau perumahan, Kak? Ini tuh bisa dibilang kayak lahan garasi yang direnov jadi rumah. Berarti masih satu ini ya, satu coupling lah. Masih sama satu lingkungan dengan tua. orang tua. Jadi orang tua aku tuh rumahnya tuh sebelah aku tapi ke belakang. Ya, bisa dibayangin. Tapi dulu berarti tinggal di rumah orang tua dong? Dulu tinggal di rumah orang tua. Kemudian saya merantau di Batam itu di kontrakan. Itu kan gangguannya dari saya ngekos ke 1, ngekos ke 2, sampai ngekos ke 3 tuh ada terus. Itu yang bikin saya nggak tenang. Akhirnya saya ngumpulin uang terus baliklah ke sini buat bangun rumah, ternyata masih ada. Oke. Jadi gangguannya tuh malah ketika di Batam ya, bukan karena
rumah baru, karena tadi aku mikirnya gini, kalau misal di rumah baru ini masih satu tanah sama orang tua, harusnya kalau misal sosoknya ini dari tanah situ, berarti dulu waktu tinggal di rumah orang tua juga ada gangguan dong gitu. Tapi ternyata kan enggak, ya kan? Oh, kalau di rumah orang tua itu dulu pernah tahun 2019. Aku masih inget banget sih. Apa itu? Itu kan dulu waktu mau menjelang pernikahan ya. Itu tuh pernah ada kelabang gede banget. Yang mana itu nggak tahu asalnya dari mana, dan itu sering banget ada di rumah. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ular. Oke. Itu ular, dan itu dulu tuh saya pikirnya sama orang tua tuh mungkin kayak mungkin hewan yang nggak sengaja masuk ke rumah. Tapi karena lingkungannya perumahan, kayaknya kok nggak mungkin seperti itu. Mas Febri silakan. Selamat malam Mbak Jola. Ya, selamat malam. Setahu Mbak Jola ya, ini mohon maaf ya, di keluarga itu ada yang suka hal-hal gaib nggak Mbak? Ada. Ada ya. Bahkan setahu Mbak Jola, Mbak Jola pernah lihat ada semacam kayak ritual nggak Mbak? Ada, pernah. Ya. Ini ya, ini kalau yang saya lihat ya Mbak ya, dari gangguan-gangguan tersebut ya Mbak ya, yang dialami sama Mbak Jola. Iya. Ya bisa dibilang Mbak Jola ini cukup peka ya Mas ya, dan dari gangguan-gangguan tersebut ya, kalau yang saya lihat itu secara tidak langsung ya, saya juga nggak mau menyalahkan ya Mbak ya, secara tidak langsung itu ada efek dari ritual-ritual yang tadinya itu Mbak. Walaupun itu bukan dari saudara kandung atau dari keluarga saya. Ya. Iya. Jadi gini ya Mbak ya, seringkali saya bilang ya, sosok-sosok gaib ya, atau makhluk-makhluk gaib itu ketika menyerang, ibaratnya ya Mbak ya, kita katakanlah ibaratnya ya, ketika dia menyerang satu keluarga, ibaratnya seperti itu ya Mbak ya. Ya. Sosok ini atau energi ini itu akan mencari energi yang paling lemah, yang terlemah di keluarga tersebut gitu Mbak. Ataupun sosok ini pasti akan tahu di keluarga tersebut itu siapa yang paling gampang ya, yang paling gampang diserang, ataupun yang paling gampang ya, kayak dimasukin sosok ini gitu loh Mbak. Ibaratnya seperti itu ya, ibaratnya di satu keluarga gitu ya Mbak ya. Bahkan kalau walaupun bukan sedarah atau sekeluarga gitu ya, kalau kita ya katakanlah kita nongkrong dengan teman-teman gitu ya Mbak ya, dan Iya. Dan seumpama di kumpulan kita ini ya, di kumpulan kita ini ada
katakanlah ada satu orang yang membawa atau ada satu orang yang lagi diserang sama seseorang gitu ya Mbak ya. Ini juga besar kemungkinan juga di satu kumpulan ini sosok ini akan menyerang yang terlemah gitu Mas, yang paling gampang dimasuki gitu. Jadi kalau yang saya lihat ya di diri Mbak Jola ini, gangguan-gangguan yang dialami ini ya Mbak ya, atau kepekaan ini ya, itu efek dari sebelum-sebelumnya itu Mbak gitu. Bahkan kalau yang saya lihat ya sejauh ini ya Mbak ya, yang ya sampai pada malam hari ini memang ada satu sosok itu yang apa namanya mengganggunya itu ya tidak hanya sekedar mengganggu ya kalau menurut saya ya Mbak ya. Bukan sekedar mengganggu gimana Mas? Ya, kalau yang saya rasakan ya di energi sekitaran Mbak Jola, ada satu energi atau satu sosok gitu yang kurang baik ya Mbak ya, yang negatif sekali kalau menurut saya. Dan ini kalau yang saya tangkap ya Mbak ya, bukan hanya sekedar mengganggu hal-hal biasa gitu loh Mas, tetapi sosok ini itu kayak apa ya, kayak memecah konsentrasi, membuat bingung gitu loh Mbak. Iya betul. Ya kayak ya intinya itu kayak biar kita itu nggak fokus gitu loh Mas, biar kita nggak fokus. Dan saya sendiri nggak tahu ya kedepannya itu kalau sosok ini terus-terusan seperti itu ya, saya sendiri nggak tahu gitu loh Mas, akan terjadi hal seperti apa gitu Mbak. Tapi pertanyaan saya adalah ketika tadi Mas Feby menjelaskan sosok yang mengganggu ini karena ada anggota keluarga yang memang tertarik dengan hal-hal klinik dalam tanda kutip gitu ya. Tapi kenapa kok gangguan itu malah muncul setelah di Batam? Iya. Kalau yang saya rasakan ya, yang saya lihat ya, gangguan tersebut apa namanya? Sebelum ke Batam ya. Sebelum ke Batam pun sebenarnya kalau yang saya rasakan, yang saya lihat ya Mbak ya, entah itu Mbak Jola menyadari atau enggak, gangguan-gangguan kecil itu ada Mas. Gangguan-gangguan kecil itu ada. Cukup kali ya Mas Febri. Ya. Mbak Jola, terima kasih ya sudah bergabung. Iya, sama-sama Mas. Tapi berarti sejauh ini nggak ada penampakan ya? Sejauh ini belum ada dan semoga nggak ada. Aku mau sedikit kasih cerita tambahan, boleh? Coba boleh. Jadi tuh waktu pembangunan rumah ini tuh sempat ada konflik dengan tetangga. Adalah dulu itu tetangga itu sakit dan tetangga itu menuduh kalau ayahku tuh bermain lah dengan dukun seperti itu. Nah ternyata usut punya usut, yang ngomong itu bales buat ibarat kata tuh ngasih kiriman lah ke ayahku. Karena katanya dia sakit dan itu gara-gara ayahku. Dan ternyata waktu dia datang ke dukun buat ngasih kiriman buat bales, ternyata ayahku nggak kenapa-napa. Nah agak shocknya itu
orang yang bersangkutan itu memberikan suara sendiri dengan pernyataan kayak gitu tuh di hadapan keluarga besar. Karena kan awalnya memang nggak terima kalau saya membangun rumah di sini. Karena kan memang ibarat kata tuh mengganggu jalannya dia lah. Padahal enggak, ini tuh tanah ini masih termasuk dari rumahnya orang tuaku yang sah-sah aja aku mau bangun di sini. Kayak gitu. Dan itu tuh kan berlangsung udah sangat lama ya, pembangunan ini kan selesai dari bulan November. Nah dari awal Desember sampai hari ini tuh bener-bener intens banget. Terutama tuh setiap malam tuh rasanya kayak ada yang duduk di sebelah, lemparan-lemparan batu yang kalau dicek tuh nggak ada sama sekali. Kayak ini nggak ada siapa-siapa kayak gitu sih. Ya. Mas Negeri mau ditangkapin atau cukup? Ini ya yang saya lihat ya Mbak ya di sekitaran situ ya. Memang ada satu energi itu yang yaitu tadi yang saya bilang ya. Yang selalu membuat bingung, selalu membuat fokus gitu loh Mas. Di sekitarannya Mbak Jola gitu ya. Tapi saya nggak berani pastikan kalau bahwa ini itu kiriman atau gimana gitu ya Mas, atau dibuat sama seorang gitu ya Mbak ya, mohon maaf ya, saya nggak berani pastikan seperti itu gitu. Tapi memang ada satu energi, satu sosok itu yang sangat mengganggu gitu. Bahkan yang mengganggunya itu bukan sekedar mengganggu penampakan atau hawa yang tidak enak gitu ya, seperti yang saya bilang di awal tadi gitu. Tapi memang saya nggak berani pastikan kalau ini itu ada yang mengirim atau yang membuat gitu ya Mbak ya. Cukup ya. Mbak Yola, terima kasih ya sudah bergabung di Nightmare on the Air. Iya, sama-sama. Ya, selamat malam. Baik, kerabat Imelda, kita undang Anda ya untuk bisa bergabung. Kami berharap untuk cerita-cerita yang lebih lebih bisa ngebangun theater of mind, menggambarkan sosok yang dilihat alias ada penampakan gitu ya kerabat Imelda. Kita berharap hal tersebut. Jadi silahkan di 0811 271044, sekali lagi di 0811 271044.
Anda masih dengerin Nightmare on the Emerald FM, Keroti Molda, dan kita masih terus berusaha dapetin cerita berikutnya. Teman-teman yang di TikTok, kita undang untuk bisa bergabung di 0811 27 1044, 0811 27 1044.
Anda masih dengerin Nightmare Audio Rimalda FM, Kru Timalda. Kami belum berhasil mendapatkan cerita yang kami mau ya, Kru Timalda. Jadi saya bakal puter 2 lagu deh. Silahkan teman-teman di TikTok kalau mau ada yang request lagu alternatif ataupun juga slow rock ya, boleh. Yang ada di WhatsApp juga silahkan boleh kasih usul lagu juga, nggak apa-apa ya. 2 lagu deh ya, sambil jalan juga kita cari penelpon yang kita anggap ceritanya bisa sesuai dengan yang kita inginkan ya, Kerabat Timalda ya. Halloween ya, apa nih? Dr. Stain ya. Halloween yang Dr. Stain. Oke. Jangan kemana-mana, Kru Timalda. Kita segera kembali. Malam Jumat. Cerita-cerita mistis dari Kerabat Timalda.
Sekarang rumah yang dipakai yang aku bilang mirip pocong itu kan dikosongin mas. Soalnya keluarganya nggak ada yang sanggup ngurusi di situ gitu loh. Semuanya hanya di Nightmare on the Air Imelda FM. Setiap malam Jumat dari jam 10 malam. Kalau sosok ini banyak sekali. Tapi yang Dan cerita mistis yang paling menyeramkan akan kita pilih untuk ditayangkan ulang setiap Selasa dan Minggu jam 11 siang. Serta tonton penelusuran Nightmare Story premier setiap malam Jumat jam 9 malam hanya di YouTube Gajah Mada Group Channel. Malam Jumat, waktunya Nightmare. Imbal 104 poin pada FM Semarang Female Station. Ada Mas Ardian. Ini saya WhatsApp tapi centang 1 sayangnya ya. Padahal ini mengirimkan sebuah cerita dan juga foto yang jelas dan akhirnya bisa dikonfirmasi oleh Mas Febri bahwa ini benar-benar penampakan. Kalau ada yang mau lihat fotonya Krotimalda bisa chat aja buat teman-teman juga mungkin yang ada di grup Nightmare ya. Karena kebetulan WhatsApp-nya radio sudah keluar dari grup, kepencet kemarin. Jadi mungkin ada yang inisiatif pengen nge-share ke grup, boleh silahkan bisa di chat ke nomor kita ya. Mas Ardian, kalau Mas Ardian masih dengerin radio dan tahu kalau saya berharap Mas bisa telepon ke kita, silahkan bisa telepon ya. Soalnya saya WhatsApp Mas di sini ngasih nomor handphone centang 1 ya, jadi nggak bisa saya hubungin balik gitu. Yang di TikTok juga pengen lihat ya. Oke deh, saya liatin ya Krotimalda. Tapi ini yang yang punya cerita ya, saya hubungin masih belum bisa nih Krotimalda. Aduh, eman-eman banget nih ya. Padahal seru nih harusnya kalau diceritain ya. Jadi singkatnya gini Krotimalda. Singkatnya adalah 1 minggu lalu itu keluarga Mas Ardian ini ada prosesi lamaran gitu ya, adik ipar saya gitu katanya. Nah di tengah-tengah lamaran secara tidak sengaja ngefoto tuh ya kan, ngefoto prosesi yang ada di situ. Bahkan kayaknya di sini sih
masih kayak sambutan gitu-gitu ya ke Roti Malda. Nah, di luar rumah ini pas banget tegak lurus sama pintu ya. Ini ada sosok pocong. Mas Febri mungkin boleh mengkonfirmasi apakah ini beneran pocong atau apa nih Mas Febri? Kalau yang saya lihat, yang saya rasakan ya Mas ya, itu memang sosoknya itu memang sosok pocong ya Mas ya. Dan mohon maaf ya, sosok ini itu masih ada kaitannya dengan keluarga tersebut Mas. Ya masih ada ya masih ada hubungannya dengan keluarga tersebut gitu Mas, kalau yang saya lihat, yang saya rasakan ya. Merinding. Energinya pun nggak jauh-jauh dari keluarga itu ya Mas ya, masih ada sangkut pautnya. Ya, Tapi ini almarhum. pocong ya berarti ya. Ya Kepalanya yang mana sih Mas? ini ya Mas, nggak kelihatan ini Mas. Hitam ini ya. Ya. Ini saya penasaran sih Mas Ardian, waktu itu moto ini tuh udah langsung sadar kalau itu sosok pocong atau kayak baru sadarnya setelah di rumah gitu loh, setelah lihat lagi gitu ya. Tapi sayangnya ini belum bisa kita hubungin ya. Baik, Roti Malda, di belakangnya kita belum ada yang telepon ya. Ya pokoknya silahkan deh 0811 27 1044 ke Roti Malda. Siapapun Anda yang punya pengalaman mistis, kita undang untuk bisa bergabung di 0811 27 1044.
Ini masa kita mau putar lagu lagi sih, Mas Febri? Ya wis lah. Ada yang telepon atas nama Ayu. Jangan telepon langsung ke radio ya, jangan langsung telepon ke 0811271044. WhatsApp dulu aja ya, kirim WhatsApp dulu aja, nanti saya kasih nomor handphonenya. Karena device yang digunakan untuk live TikTok adalah handphone yang keinstall juga WhatsAppnya Radio Malda FM ya, gitu. Oke guys, ya apa ini guys? Kocak. Lagunya apa nih Mas Henry? Mas Henry di ngeselp tuh biasanya Led Zeppelin. Led Zeppelin. Kashmir. Kashmir bukan ya? Oh bukan. Apa ya Mas Henry itu biasanya jarang request sekarang Mas Henry mah, jadi lupa kan. YouTube Nirvana ding, sambil naik bis ya Mas. Gimana sih dulu waktu tuh? Pedal of Mud yang blurry ya. Blurry terus abis itu YouTube boleh Without You. Yes. Jangan kemana-mana ya Roti Malda. Selama lagu silahkan Anda boleh hubungin kita di sini karena kita butuh cerita dari Anda ya, bukan cuma putar lagu, tapi ya gimana lagi ya, belum ada yang gabung nih cuy.
Jadi silakan 0811 27 1044. Malam Jumat. Cerita-cerita mistis dari kerabat Imelda. Sekarang remaja yang dipakai yang aku bilang mirip pocong itu kan dikosongin mas. Soalnya keluarganya nggak ada yang sanggup ngurusi di situ gitu loh. Semuanya hanya di Nightmare on the Air Imelda FM. Setiap malam Jumat dari jam 10 malam. Kalau sosok ini banyak sekali. Tapi yang Dan cerita mistis yang paling menyeramkan akan kita pilih untuk ditayangkan ulang setiap Selasa dan Minggu jam 11 siang. Serta tonton penelusuran Nightmare Story premier setiap malam Jumat jam 9 malam hanya di YouTube Gajah Mada Group Channel. Malam Jumat, waktunya Nightmare. Baik, kerabat Imelda, sekarang saya sudah terhubung dengan Mas Hans di Pedurungan. Selamat malam Mas Hans. Selamat malam. Selamat malam Mas Taufik, selamat malam Mas Febri. Ya. Kalau Mas Febri itu bisa nerawang, kalau aku bisa ngerasain ini WhatsApp-nya pasti belum diperbarui nih. Ya, Oke, langsung aja. silakan Mas, langsung cerita Mas. Kejadiannya itu udah lama banget ya. Cuma itu kan karena masa SMA gitu ya, saya masih ingat banget itu tahun 1992. Waktu saya masih SMA kelas 1 apa kelas 2 gitu. Jadi biasanya kami dulu itu suka nyari jangkrik di ladang jagung yang udah dipanen gitu itu. Itu biasanya kita pakai untuk senang-senang pakai aduan atau dijual ke toko pakan burung. Jarak antara kampung dengan ladang jagung itu sekitar 1 kilometer. Cuma biasanya karena kita rombongan gitu ya, mungkin 4 atau 5 orang gitu ya, kita nggak takut ya, dari kampung sampai ke ladang jagung itu ya gelap banget. Terus kemudian di tengah-tengahnya itu ada makam yang bisa dibilang ya agak kuno gitu. Nah itu kan kalau misalnya di kampung kan dulu kan kalau ada yang meninggal kan kita pasti melayat ikut sampai ke makam gitu itu. Terus kemudian di antara kami berlima itu ada satu yang mungkin Mas Febri tahu dulu ada kayak aliran namanya Budi Suci gitu. Nah dia kemudian bilang, duh, baru menikah atau mbah itu, itu namanya tidak akan saya sebutkan aja. Nah, terus dia mengeluarkan kayak badik gitu yang ada kaligrafinya gitu. Wah tak jajal ya gitu. Nah saya bilang, wah nggak lucu, jangan lah, kita nggak semuanya pemberani kayak kita ini, teman-teman yang lain kan juga agak takut gitu. Tapi dia tetap mengeluarkan badinya itu, kemudian diacungkan ke makam itu sambil kayak meraba sesuatu yang saya nggak tahu maknanya apa. Tapi kemudian perlahan dari makam itu kayak keluar awalnya kabut tipis gitu, kabut tipis. Terus beberapa menit kemudian agak tebel. Ini buat saya merinding waktu itu, benar-benar merinding. Wah, udah enak banget nih lah, teman saya di belakang juga udah narik ini. Wah, cepet pulang gitu. Nah baru kita mau ayo gitu, saya bilang saya gitu sama teman yang di belakang. Tiba-tiba tuh ada ada kayak suara keras gitu, kayak wah gitu, itu berbentuk putih, tingginya mungkin ya sekitar 3 atau 4 orang dewasa gitu, dengan kalau misalnya dibentuk lucu itu mirip kayak om-omnya Casper itu Mas Topik. Tapi ini wajahnya ngeri gitu loh, jadi kayak matanya besar gitu itu, terus kayak bergigi runcing-runcing gitu itu, dan begitu keluar itu kayak semuanya tuh kayak beku gitu loh, kayak meskipun bercahaya bersinar terang gitu, tapi buat kita kayak tertegun gitu loh, kayak
iya mau melangkah juga susah, mau ini juga susah. Tapi salah satu teman saya itu ada yang ayo cepet gitu sambil geblek punggung gitu, terus kita bisa lari nih. Nah itu sampai kita agak jauh dari makam itu juga masih tetap, kemudian masih tetap ada suara itu dan kelihatan terang gitu. Itu mungkin baru ketika kita mendekati rumah penduduk baru kita nggak dengar lagi itu gitu. Nah kalau dari cerita kemudian beberapa orang yang gitu, wah Mbah itu punya barang yang ikut dimakamkan di situ, itu pecut, cambuk gitu, sama keris apa gitu. Saya nggak tahu karena saya kurang tidak begitu tidak begitu mengimani hal seperti itu. Tapi saya yakin memang ada itu yang mungkin itu perwujudannya itu mungkin gitu itu. Nah itu yang mau saya tanyakan ke Mas Febri, itu makhluk itu apakah benar jelmaan dari yang bawaannya dari Mbah Wiro itu tadi atau hal yang lain gitu. Karena kemudian ada salah satu yang melemparkan batu ke dalam makam itu langsung balik Mas, nggak pakai lama, langsung balik. Jadi kita lemparkan itu kayak suara duang gitu, balik langsung gitu loh. Batu beneran, batu besar itu Mas. Ya, Mas Febri silakan. Ya, selamat malam Mas Hans. Selamat malam. Ini kalau yang saya lihat ya Mas ya, sebenarnya ini kejadian ini itu dibikin sendiri ya, kalau yang saya lihat ya. Iya betul. Karena kan istilahnya kayak main-main gitu kalau menurut saya. Ya, kalau yang saya tahu sosok yang sempat terlihat tadi ya Mas ya, atau sosok yang menghadapi itu tadi, ini kalau saya menyebut sosok ini ya sosok raksasa gitu ya, kayak buto gitu ya. Gitu. Dan ini kalau yang saya tahu ya, ini istilahnya itu ini baru prajurit yang bawah gitu loh Mas. Jadi si sosok ini itu kalau yang saya tahu sosok ini kalau orang Jawa bilang itu prewangannya itu loh Mas, yang mbah tadi yang gitu. Mau dicoba itu tadi Mas ya. Iya. Dan ini ya baru bahasa kasarnya itu ini baru bawahannya gitu loh Mas. Tapi kemudian kan gini Mas, kalau boleh saya tanya lagi, itu seminggu kemudian kan kalau misalnya pas musim mangga gitu, kami juga senang ke hutan gitu ngambil mangga gitu, itu punya lahan punya pemerintah gitu. Nah saya bersama lagi sama si F ini, dengan si F ini ketika kemudian melewati itu beda kampung pulang ketika maghrib gitu itu. Nah itu kemudian di suatu makam lagi itu kayak saya lihat sekelebatan tuh kayak ada peti mati itu keluar banter dari makam itu, kemudian mengenai si F ini, dan si F ini yang tadinya kecelakaan itu kemudian patah lagi kakinya. Nah apakah itu berhubungan apa enggak gitu, itu saya nggak tahu. Tapi ya saya benar-benar wah ini mungkin karena kamu nyobain baik itu mungkin. Nah saya bilang gitu ke dia gitu, wah yura dia bilang gitu. Ini yang di awal tadi yang istilahnya nantang itu tadi ya Mas. Iya betul. Dan melewati makam yang sama.
Oh enggak, itu makamnya beda, tetapi memang antara makam itu dengan makam yang ada di kampung itu katanya salah satu leluhur itu ada persaudaraan juga gitu. Ya. Kalau yang saya tangkap ya Mas, kejadian yang kedua ini ya berarti ya. Kejadian yang Iya. kedua ini. Jadi sebenarnya ya Mas, sebenarnya dimanapun si orang ini ya, temannya Mas Hans ini berada gitu ya, sebenarnya itu Iya. si orang ini itu selalu ada yang nyerang dia gitu loh Mas, yang berusaha untuk mencelakainya gitu. Begitu. Karena mereka tahu, mohon maaf sekali ya, karena mereka tahu di hati si orang ini ada kesombongan gitu loh Mas. Iya, itu memang benar itu Mas Abdi, karena gini, apa namanya, bahkan ketika oma saya, ketika nenek saya itu mengingatkan dia, "Wah, orang kok ngono kuwi, jangan seperti itu," itu juga ditantang juga gitu loh, kayak kerasukan gitu loh. Ya itu tadi Mas, Ya, memang yang sampai hari ini orangnya juga masih tetap sifatnya seperti itu gitu. iya. Tapi ya sering kali kena macam-macam gitu itu. Iya Mas ya, yang saya bilang ya, dimanapun orang ini berada ya, itu sebenarnya itu ada yang nyerang gitu. Entah itu dari orang yang ingin entah itu dari Mengusir orang juga yang gitu ingin ya. mengadu ilmu kepada si orang ini gitu ya, entah itu dari bangsa-bangsa gaib yang ingin mengadu ilmu juga gitu loh Mas. Dimanapun orang ini berada itu pasti ya Kak, saya yakin itu pasti ada yang berusaha untuk mencelakainya gitu loh. Makanya nggak heran ya pada waktu itu pas jalan di depan makam itu tadi ya Mas ya, terus kayak ada sesuatu yang aneh hingga terjadilah kecelakaan itu ya Mas ya. Iya. Itu makanya itu sudah nggak hal yang nggak aneh ya kalau orang yang paham ya Mas, orang yang tahu ya. Iya. Karena memang ya itu tadi, si orang ini itu ya istilah kasarnya itu mempunyai banyak musuh gitu loh Mas. Dengan dia yang mempunyai hati seperti itu gitu ya, ada rasa kesombongan itu ya, itu ya bangsa-bangsa gaib itu kan tahu ya isi hati seseorang gitu ya. Nah, Dan itu terus selalu mencoba kalau yang saya lihat. kan kalau dari yang si F ini kan umurnya hampir seumuran saya, 51 gitu Mas. Nah itu kan dia sekarang punya rumah besar di kampung gitu. Adik saya pernah ketemu itu, kemudian si F ini bercerita dia tuh nggak bisa tidur, dia itu kayak takut ada yang datang nih, ada yang apa, takut mati segala. Itu kan, wah saya pikir apa itu berhubungan dengan yang dulu kelihatannya sepele itu gitu, sampai setakut itu gitu. Jadi dia sampai nggak mau tidur, harus ditungguin istrinya melek terus gitu. Nah seperti itu sampean gitu loh. Kalau hubungannya yang sama yang dulu ya Mas ya, itu Iya. yang saya rasakan energi-energi yang dulu ya, yang diceritakan sama Mas Hans ini ya, sedikitnya itu masih ada ya, masih ada. Terus semakin ke depan sini yang saya rasakan banyak energi-energi yang baru yang berusaha untuk mencelakainya gitu Mas. Gitu. Dan itu sebenarnya akibat dari dirinya sendiri ya, kalau yang saya lihat ya. Ya, cukup. Padahal sebenarnya kalau yang saya tahu kan ini kan aliran
aliran itu tadinya diajarkan sama guru agama. Itu kan sebenarnya kan aliran yang bagus yang itu mungkin Mas Febri pernah tahu Budi Suci ini gitu. Tapi kok kemudian pengaruhnya ke dia kok buruk, berarti mungkin itu hanya personalnya ya. Seperti apa tuh Mas Febri? Ya, ini kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, semua ilmu, semua aliran itu sebenarnya bagus ya. Semua ilmu itu bagus. Jadi tergantung orang yang membawa ilmu tersebut, Mas. Itu tinggal orang itu bisa membawa ilmu ini ke hal-hal yang positif atau enggak gitu loh, Mas. Yap. Oke. Cukup ya. Ya. Mas, terima kasih ya sudah terima kasih bergabung Mas. Ya. Di net. Terima kasih Mas Taufik, terima kasih Mas Febri.
Anda masih dengerin Nightmare on the Animal FM dan sekarang kita terhubung dengan Ibu Wahyu. Selamat malam Bu Wahyu. Selamat malam. Ibu mohon maaf, ini Ibu dengerin live streaming atau TikTok? Live TikTok. Oke. Boleh dikecilin Bu? Soalnya feedback. Ibu Oke, dengerin oke, saya oke. kayak orang teleponan by WhatsApp aja. Oke. Sudah ya ini ya Mas ya? Jauh lebih baik. Silakan bisa dimulai ceritanya. Oke, saya lanjut. Jadi ceritanya itu saya kan ke Gunung Ungaran itu cuman bertiga sama 2 anak saya. Yang satu umur 10 tahun, yang satunya umur 7 tahun. Nah kemudian kita kan ngecamp. Karena rencana kita untuk summit itu sekitar jam 3 pagi. Nah itu waktu saya sudah bilang sih sama 2 anak saya kalau semisal melihat sesuatu udah diem aja, nanti ceritanya di rumah gitu. Nah pikir saya itu kan di camping groundnya itu jarak antara tenda sama musolanya tuh lumayan jauh. Jadi saya sama anak-anak pikir saya untuk sholat maghribnya itu saya mepetin waktunya sama sholat isya. Jadi sekitar jam 7 kurang seperempat gitu sholat maghrib, agar jeda ke sholat isya-nya nggak terlalu lama karena jarak musola sama tendanya tuh lumayan jauh dan gelap kan kalau udah di kalau udah di gunung itu, kalau udah malam tuh kan gelap banget. Nah terus waktu kita udah selesai sholat maghrib kan itu kita bertiga, kemudian itu kita pikir saya kan ada jeda waktu 15 menit, saya santai-santai dulu sambil nunggu waktu sholat isya. Saya udah pesen tuh sama 2 anak saya itu kalau nggak usah kemana-mana, nggak usah macam-macam, udah pokoknya stay di teras musola aja, apa main HP apa gimana. Nah anak saya yang paling bontot ini yang laki-laki itu iseng, jadi dia tuh justru malah ya ibaratnya kalau orang Jawa itu rumangsannya tuh kayak mainan di rumah gitu loh, kayak di teras rumah sendiri. Nah dia lari sana lari sini, tak biarin aja, maksudnya kan selama dia nggak apa-apa, dia nggak takut itu saya biarin. Nah cuman ya itu karena saya sudah berpesan sama dia nggak usah cerita apa-apa, sampai rumah keesokan harinya itu dia cerita. Ini kan karena kejadian mistisnya waktu maghrib itu ya Mas ya, maksudnya bukan pas kita summit jam 3 pagi itu kita summit, tapi memang nggak ada kejadian apa-apa yang diceritain anak-anak itu. Maksudnya anak-anak waktu jam 3 pagi sampai nyari sunrise sampai ke puncak tuh nggak ngalamin kejadian apa-apa. Nah yang kejadian mistis itu anak saya yang cowok itu yang bontot, dia itu yang saya lihat tuh dia cuma lari-lari gitu, nggak taunya dia tuh dikejar sosok cewek itu, bajunya putih, rambutnya panjang, cuman dia itu jalannya kayang ya, kayak nguber-nguber gitu loh. Cuman saya yang herannya itu pas kejadian itu anak saya tuh nggak kayak menunjukkan rasa takut gitu loh, padahal kesehari-hariannya itu dia tuh penakut anaknya. Nah ini yang mau saya tanyakan ini Mas, ini sebenarnya anak saya itu beneran ngalamin itu apa cuman ibaratnya kayak entah halusinasi, apa imajinasi anak umur 7 tahun, apa itu bagaimana ya Mas ya? Tapi waktu itu berarti putranya ini Bu langsung cerita kalau dia dikejar sosok tersebut atau gimana? Enggak cerita saat itu, karena kan waktu kita mau berangkat dari Semarang itu saya udah pesen nanti kalau sampai di camping ground, waktu muncak, waktu di trekking sampai puncak sampai turun nggak boleh cerita apapun, saya pesan gitu, boleh cerita kalau sudah di rumah. Berarti itu posisi cerita di rumah ya? Iya, ceritanya kalau udah pas udah di rumah. Terus itu waktu cerita di rumah anak kayak gimana ekspresinya? Ya ekspresinya ya agak-agak takut gitu, maksudnya dia mukanya nggak buka bercanda gitu, enggak.
Berarti satu anak doang ya Bu ya? Yang Iya, yang bontot itu yang cowok. Tapi kalau di Ibu sendiri dan yang lain, apakah ada sesuatu? Enggak sih Mas, cuman gini, ke Mas saya yang dulu ya Mas, ini sebenarnya itu dulu banget, itu sekitar tahun berapa ya, saya agak lupa, itu sekitar tahun 2013 itu kan waktu itu anak saya masih 2. Yang paling gede yang sekarang umur 17 tahun tuh waktu itu masih umur sekitar berapa tahun ya, agak lupa, mungkin 6 tahunan. Nah itu kan awal mulanya kejadian-kejadian mistis itu awalnya tuh dari situ. Nah kemudian ya waktu itu saya ya coba itu calling ke Imelda ya, waktu itu belum ada sosial media kayak gini. Nah ternyata setelah sharing cerita-cerita itu kan, waktu itu saya pikir itu cuman imajinasi anak-anak saya. Waktu itu saya pikir saya cuman kayak halusinasi. Ternyata setelah diterawang sama waktu itu apa ya Mas Bu apa gimana, saya agak lupa tuh, udah saking lamanya itu memang beneran kejadian gitu loh. Di anak saya yang paling gede itu, nggak tahu istilahnya indigo apa saya kurang tahu. Itu beliau ngendikan kalau ini ditunggu aja Ibu sampai umur 8 tahun. Kalau sampai umur 8 tahun masih bisa lihat, ya ini seterusnya. Nah kebetulan seperti itu Mas, itu kejadiannya yang paling besar. Kalau yang adik-adiknya tuh setahu saya memang tidak bisa melihat hal-hal seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya itu pernah mengalami kejadian-kejadian itu waktu saya hamil anak nomor 2, itu yang di tahun 2013. Cuman ketika anak nomor 2 saya udah lahir, kemudian usia 1 tahun itu udah kayak perlahan-lahan, kayak kemampuan saya melihat hal-hal itu udah kayak hilang gitu loh. Cuman kalau pas naik gunung gitu ya, kadang kan saya juga naik gunung sama suami aja, anak-anak saya tinggal di rumah karena kan yang paling besar kan udah gede, udah bisa diberi tanggung jawab lah. Itu kayak ya suara-suara tuh ya sering, cuman kalau untuk penampakan memang enggak sih. Yap. Oke. Mas Febri deh langsung menanggapi Mas Febri. Gunung Ungaran nih salah satu gunung favorit Mas Febri. Ya, selamat malam Bu Yayu ya, Bu Wahyu. Bu Wahyu. Injih, selamat malam. Via mana Bu? Perantunan. Iya, Perantunan. Kok tahu sih? Itu kebetulan itu via Perantunan itu favorit kita. Soalnya kalau di Mawar itu dulu sebenarnya di camping groundnya aja sih, mungkin ya tempatnya kalau menurut kita tuh lebih singup yang via Mawar sebenarnya. Iya. Ini kalau yang saya lihat ya Bu ya, di kejadian anaknya Bu Wahyu ya. Ya sosok ini memang ada di situ ya. Ini ya dari musola tersebut ya Bu ya. Kalau yang saya tahu sosok ini itu berada agak atasnya sedikit dari musola tersebut. Iya, itu waktu itu anak saya tuh ya larinya naik turun ke atas musola terus turun lagi. Itu kan di deket musola itu kan ada batu besar itu ya Mas ya. Nah, dia tuh naik turun ke situ. Iya. Jadi ini sosok ini ya Bu ya, sosok ini itu ya bisa dibilang itu suka atau senang ya sama anaknya Bu Wahyu ini. Terus
pada waktu itu memang sosok ini hanya ingin mengajak bermain gitu loh Mas. Nggih. Hanya ingin mengajak bermain ya. Itu kalau yang saya lihat ya, Masnya nggak ada hal-hal lain yang diinginkan oleh sosok ini gitu loh Bu. Iya. Gitu. Cuma memang sampai sekarang pun sosok ini masih ada di situ, dan kemungkinan besar kalau Bu Wahyu naik ke situ lagi ya bersama anak ini tadi ya Bu ya. Berarti anak yang nomor berapa ya Bu? Nomor 3. Nomor 3 yang ya. bontot. Kemungkinan besar sosok ini akan apa ya Mas, kayak mengikuti atau mendampingi gitu loh Mas. Tapi bahaya nggak ya itu Mas? Sejauh ini kalau yang saya lihat sosok ini sejauh ini ya Bu ya nggak berbahaya ya sejauh ini ya. Tapi saya sendiri nggak berani jamin ke depannya itu bakalan aman gitu ya Bu ya. Nggih. Cukup? Mas Habib? Ya. Bu Wahyu, terima kasih sudah bergabung di Nightmare on the Air. Terima kasih Ya. banyak. Selamat malam, terima kasih banyak. Ini berarti sosoknya kayak kuntilanak tapi kayang. Iya, kebalik gitu loh Mas. Di mana Mas? Di campnya, di Parantunannya. Iya. Ya masih di sekitaran situ Mas. Yep. Kalau saya pengalaman di Mawar waktu itu ada bapak-bapak kan, mbah-mbah nih lebih tepatnya, namanya Mbah Turhamun. Waktu itu kan aku camping nih ya kan sama teman-teman, bikin api unggun, terus tiba-tiba si mbahnya ini megang bara api Mas. Atraksinya dia gitu, aku langsung ketakutan beneran. Ini beneran atau hantu ya? Kok bisa megang bara api? Terus ternyata emang dia kan udah terbiasa bikin api unggun gitu kan. Terus kayak telapak tangannya itu emang tebal banget itu Mas. Ya udah. Ada namanya kebiasaan gitu ya. Mbah Turhamun. Oke, Kreatif Malda, kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit ya sampai nanti jam 1 dini hari. 0811 27 1044 silahkan. Ada Mas Ariska, ini Mas atau Kak ya? Ceritanya bagus, cuman ini karena apa namanya, muatannya beberapa part menurut saya kayak terlalu kasar gitu ya, jadi kayaknya nggak kita angkat dulu ya, takutnya nanti ada pihak-pihak yang tersinggung. Jadi terima kasih, tapi harusnya ini menarik ya. Terus juga tadi ada Mbak siapa ya tadi ya, pokoknya telepon tapi ketawa mulu katanya grogi ya, belum bisa kita sambung ya. Terus ada lagi Mas Steven ya, Mas Steven Bayu, silakan Mas, telepon ya 081. Mas Steven Bayu ini kalau nggak salah yang tinggal di daerah Kliris Boja nggak ya Mas?
Baik, Roti Malda, kita terhubung dengan Mas Steven Bayu. Selamat malam. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam Mas Selamat Febri. Mas Steven tuh yang di Kliris Boja nggak ya? Iya betul. Ya, saya Aku waktu itu cerita sudah dua kali aku email saya. Ya masih inget waktu itu bilang di pos satpamnya pas mati lampu gitu, terus pas nyalain ada sosok pocong, atau kebalik ya pas. Iya, betul. Oke Mas, silahkan cerita. Yang kedua yang aku yang kedua kerja itu. Ya silahkan yang. Nah ini, oke. Jadi aku udah share ya Mas ya, itu di grup itu di WhatsApp itu kan ada Google Maps ya. Itu Google Maps-nya itu tempat rumahnya tantenya istri saya. Jadi ceritanya begini. Dulu kan saya waktu pacaran sama istri itu sering main di tempatnya tante saya ini. Terus tante saya ini dia sudah bercerai ya dengan suaminya, dan rumah warisan ini dibagi 3. Punyanya ibu mertua saya, satu bule, yang satu lagi adik mertua saya. Jadi dibagi 3 karena anaknya waktu itu ada 3. Nah sudah dibagi satu-satu. Nah di belakang rumah ini atau 10 tahun yang lalu itu ada satu pohon mangga ini besar sekali, dan menurut penuturan istri saya yang di sana ya, tinggal di sana itu memang pohon ini tuh memang angker begitu, terkenal angker karena di sana ada apa namanya, ada sosok yang pocong lah dan di pohon itu. Nah singkat cerita, tahun setelah saya menikah dengan saya sering main ke rumahnya ini, dan ketika waktu itu masih punya suami, tante saya ini masih punya suami, itu sering mainan klenik. Jadi ketika datang ke sana dengan istri saya waktu itu belum punya anak, di sana itu banyak tombak, di sana itu banyak keris, dan banyak barang yang berkaitan dengan klenik begitulah Mas. Dan ada satu sosok lukisan rumah itu sampai sekarang Mas, kisahnya Nyi Roro Kidul, backgroundnya begitu. Ada satu sosok yang muncul di lukisan itu, yaitu terlihat dengan jelas sosok Nyi Roro Kidul gitu. Dan beberapa bulan yang lalu, ini ceritanya jumping waktunya Mas ya. Beberapa bulan ketika saya ngajak anak saya yang pertama waktu main ke rumahnya itu, waktu kecil itu si Matthew itu anak saya masih kecil, saya ajak main ke rumahnya, ke rumah tante saya ini, dan awalnya itu sudah tidak enak banget, dan anak saya itu nangis kejer. Pertama ini nangis kejer, takut pulang, takut pulang gitu, karena bener-bener singup, meskipun di room dinyalain lampu, tapi hawanya itu masih singup. Dan oke lah, saya ajak anak saya pulang. Waktu itu kan rumah tante saya ini ada di Manyaran, dan rumah saya pun dan waktu itu yuk pulang aja, karena si anak saya yang pertama ini dia setelah habis main dari tempatnya tante saya ini, dia nangis nggak berhenti. Yuk kita pulang aja, kita pulang ke rumah Buja tuh. Dan kita naik motor ya, berempat ya, saya, istri, anak saya yang pertama duduk di depan, anak saya yang kedua itu mamanya. Akhirnya kita naik motor Mas, PPA Jatibarat, Dawung. Kemudian kita belok ke arah mau ke BSB keluar yang tembusnya di BCA itu, Halo BCA itu. Nah di jalan itu anak saya Matthew ini masih tetap nangis. Dia nangis. Akhirnya dia lihat
papa takut blub blub, takut papa blub blub gitu, sambil dia nunjuk-nunjuk ke atas. Saya sudah paham, ini. Oh, ini berarti memang ada yang mengikuti ini. Pikiran saya langsung tertuju apa yang rumah tante saya ini ngikutin saya, dia nakut-nakuti anak saya sampai ke perjalanan pulang sepertinya arah saya ke pikiran saya ke sana. Oh, ya sudah nak, ya enggak usah dilihat. Papa takut. Terus perjalanan saya terus sampai ke rumah Mijen, Mas. Sampai ke rumah Mijen, anak saya nangis, kemudian sampai rumah Boja, saya kasih minyak urapan, saya doai, terus anak saya yang pertama tidur. Udah selesai ceritanya sampai situ. Kemudian beberapa bulan yang lalu, ini bulan Desember, November, sekitar September atau Oktober lah, saya lupa. Anak saya yang kedua, anak saya yang masih kecil ini, Mas. Anak saya yang masih kecil ini, karena masih ada urusan sama bule saya harus ngasih uang ke bule saya. Tapi pikiran saya masih macam-macam, masih kemana-mana gitu. Nanti kalau ada kayak gini lagi gimana? Tapi pikiran saya positif saja. Terus saya datang maghrib waktu itu, saya ingat saya ajak anak saya yang kedua yang masih kecil itu, bule ini uangnya, aku tak langsung pulang ya bule ya. Nah, Jose, sini si Lea, aku pengen gendong gitu. Tante saya pengen gendong anak saya, ya sudah, ini dek sama mbah dulu, sama mbah Ton gitu. Nah terus anak saya ini kaget gitu, begitu lihat mbahnya ini, lihat tante saya ini, dia kaget. Dan dia tuh refleks meluk saya kenceng-kenceng. Dia nangis kayak saya nggak pernah lihat anak saya nangis kejer itu gitu. Jadi dia nangis kayak jerit-jerit gitu. Nangis karena anak saya belum ngomong ya. Dia cuma nangis aja, tapi nangis itu kenceng banget. Nah terus ya wis nek ndak mau ikut mbah ndak apa-apa. Ya wis sana nek mau pulang ndak apa-apa gitu. Tapi saya kan ndak enak ya Mas ya. Akhirnya saya masih di situ, masih selang waktu 10 atau 15 menit begitu. Nah, anak saya itu kayak rasanya itu kayak kesakitan gitu, kayak orang dipeluk erat gitu. Jadi dia agak sesek gitu nangisnya. Akhirnya ya wis mbah, aku tak pulang dulu aja gitu. Ya wis kono balik mungkin ke Weden maghrib. Bule saya bilang gitu. Nah. Oke, sampai rumah Manyaran lagi waktu itu, masih rumah Manyaran. Akhirnya malam itu juga saya pulang sampai ke rumah Mijen, sampai ke rumah Boja. Aman, enggak apa-apa Mas waktu itu hari Sabtu, saya masih ingat. Minggu paginya ini saya lihat karena saya Sabtu Minggu kan kewajiban saya jagain anak, terus ngurusin anak. Nah waktu itu ikan anak saya yang kedua ini. Nah saya tuh kaget mati karena di lengan kanan sama lengan kirinya bekas hitam sampai sekarang pun masih. Jadi sebelumnya itu memang anak saya tuh enggak punya tanda lahir ya, bukan kayak toh gitu, bener-bener hitam warnanya itu, bekas orang genggam kenceng gitu. Saya juga di WhatsApp-nya Imelda bisa analisis juga di sana, dan sampai sekarang bilang Mas, padahal sebelumnya itu bekas itu enggak ada. Saya juga sudah kirim foto pembanding yang sebelumnya. Nah akhirnya sampai sekarang ya bekas masih ada sampai sekarang begitu. Dan yang saya penasaran, apakah ini ada hubungannya dengan tante saya ini. Dan waktu itu saya ingat sebelum di runutan kejadian ini ya, habis saya yang pertama sampai peristiwa anak saya yang kedua itu, saya juga pernah mimpi gara-gara ngolesi minyak urapan gitu di rumahnya ini. Saya kasih minyak urapan, tapi tante saya nggak tahu kalau saya ngasih minyak urapan itu. Nah malamnya itu, ini di dalam mimpi ini sama sosok gendruwo, dia tinggi besar begitu ya, dan ini rasanya nyata sekali,
sekitar jam 1 atau jam 2 gitu saya terbangun. Saya bangunin istri saya tuh sampai tidak bisa, mah itu udah ada suaranya. Dan akhirnya istri saya sadar, kemudian saya digoyak-goyak gitu sampai saya bangun. Kenapa pak? Nah aku sesek mah koyo ono sing nindi, aku ambil ke minum gitu. Dan gitu ya sudah sadar. Jadi mimpi setengah sadar, setengah nyata. Akhirnya ketika saya terbangun sosok itu sudah tidak ada. Dan sampai sekarang pun saya jarang ke rumah tante saya itu. Ya, begitu ceritanya Mas Febri sama Mas Taufik. Yang saya masih penasaran itu kedua lengan anak saya ini apa hubungannya dengan rumah tante saya ini mana? Saya cukup sekian, Mas Febri. Terima kasih. Ya. Mas Febri silahkan. Ya, selamat malam Mas. Siapa ya? Mohon maaf. Namanya Mas Selamat malam, Stephen. Selamat malam, Mas Febri. Ini kalau yang saya lihat ini sudah kurang ajar ya kalau yang saya lihat ya Mas ya. Kalau yang saya tahu memang ada hubungannya dengan sosok-sosok yang ada di rumah tersebut ya Mas ya. Itu ada hubungannya. Iya benar, saya duganya memang seperti itu. Dan gangguan yang dialami sama anak Mas Stephen ini memang disengaja. Kalau yang saya tahu itu memang disengaja gitu. Jadi saya nggak tunjuk si A si B nya ya Mas ya, tetapi ada oknum yang berusaha untuk mendapatkan gitu loh Mas. Gimana ya, bahasa gampangnya itu ya istilahnya itu kayak mencari tumbal gitu loh Mas. Oke. Itu bahasa apanya ya, bahasa umumnya ya Mas ya, bahasa umumnya seperti itu gitu. Dan ya naas sekali ternyata yang istilahnya yang kena itu dari pihak Mas Stephen sendiri gitu loh Mas. Naasnya seperti itu ya. Sebenarnya mencarinya itu random ya sebenarnya ya, maksudnya nggak ditujukan ke satu orang gitu ya, tetapi kayak ya mencari siapa saja yang bisa gitu loh Mas. Cuma memang ya naasnya jatuh di anak-anaknya Mas Stephen ini gitu loh Mas. Kalau kejadian yang terakhir itu kapan Mas? Yang sampai ada bekas kejadian yang terakhir saya ada kirim fotonya Mas, itu sekitar September atau Oktober tahun ini. Cuman masalahnya itu kan rumah itu kan sudah tidak ada suaminya ya. Suaminya tuh sudah tidak ada di rumah itu, tetapi peninggalannya itu kayak tombak, terus ada bambu petok, kemudian ada keris, ada batu akik itu masih di sana. Itu saya sempat sarankan sama tante saya, Mbah, iki tak buangi wae. Iki kayane iki gawe kala petaka nganggo omah iki, ya bilang enggak gitu. Termasuk lukisan iki
nek entok tak bakar wae mbak ya aku kayak gitu. Rumahmu ini sudah tidak sehat. Saya sudah berkali-kali bilang seperti itu, tetapi bulik saya ini dia bersikukuh, wes engko wae ben dijukuk wonge sing duwe, wes engko wae ben dijukuk wonge sing duwe. Dia selalu seperti itu, gitu. Mas, tapi ngomong-ngomong, Sampai sekarang, sampai detik ini pun masih ada. Mas kirim foto ke mana kah? Ke WhatsApp-nya email aja mas. Kapan ya? Ada. Saya sudah kirim minggu lalu ya, minggu-minggu yang lalu, tetapi waktu itu Mas Febri, Mas Taufik belum. Ini ada di sini Mas. Ini saya tag lagi ya. Ini. Ya dikirim ulang ya Mas. Soalnya kita kalau habis siaran pasti kan dihapus-hapus, jadi kita nggak punya backup. Oh, itu Mas sudah muncul belum? Ya sudah muncul. Ya. Ya, walaupun orang yang punya sudah tidak ada di situ gitu ya Mas ya. Iya. Tetapi dibilang tadi barang-barang itu masih ada di situ gitu, dan yang saya rasakannya, saya lihat ada beberapa barang itu kayak memang disalahgunakan ya. Gitu ya, ada beberapa barang bahkan sempat dikasih darah kalau yang saya lihat ya, tapi saya nggak paham ini darah apa ya Mas ya. Itu barang-barang yang ada di situ gitu, dan kemungkinan besar sosok itu kemungkinan besar si sosok itu akan apa ya, kayak menyerap darah atau energi dari anaknya Mas Steven gitu Mas, kemungkinan besar ya. Karena kan mohon maaf ya yang saya lihat dulunya itu pernah kayak ya disalahgunakan lah gitu ya, kayak mereka terus menjadi apa ya, ketagihan gitu ya. Gitu. Yap. Cukup Mas. Kayaknya saya gimana ya? Boleh minta saran? Ya banyak berdoa itu pasti ya Mas ya, itu pasti, dan Ya pasti. kalau bisa setiap hari kelahirannya anaknya itu dipuasain Mas. Oh, Itu yang Masnya yang bisa dilakukan semua orang ya secara awam gitu. Cukup. Mas Steven Oke, Bayu, terima siap. kasih sudah Terima kasih bergabung banyak, Mas Network Febri. on the Air, Mantap. ya. Next time boleh gabung lagi kalau ada Oke, pengalaman terima kasih. mistis lagi ya. Selamat malam. siap Mas Taufik. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Kero Timalda, kita sudah di penghujung waktu ya. Sudah hampir jam 1 dini hari dan saatnya kita pamit. Mas Febri, hati-hati di jalan. Siap. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bercerita gitu ya, Kero Timalda. Memang susah beneran Nightmare on the Air buat bisa dapetin cerita yang mantep gitu ya, tapi kita selalu berusaha memfasilitasi semuanya gitu ya, karena bagaimanapun buat teman-teman gitu ya yang merasakan pengalaman mistisnya gitu ya, mungkin sesuatu yang biasa aja bagi kita kalau misalnya kita dengerin di radio, padahal itu adalah hal yang luar biasa buat teman-teman yang menceritakan gitu ya, Kero Timalda ya. Mas Febri, hati-hati di jalan. Siap Mas Taufik. Dan teman-teman juga sebelum kita pamit jangan lupa untuk klik YouTube Gajah Mada Group Channel. Kita menelusuri satu gerbong yang punya nilai sejarah ya, Kero Timalda.
menyimpan residu rasa sakit pada saat itu ya. Semoga Anda bisa merasakan juga dengan menonton videonya di YouTube Gajah Mada Group Channel. Mas Febri pamit dan saya Taufik Kasyaf juga pamit bareng satu lagu dari Audio Slave. This is Like a Stone. Salam dari Malda FM. Wassalamualaikum. Dadah.